Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 269. Bagi Stephen Lin, wanita hanyalah bumbu dalam hidup, jika ada, hidup akan sedikit lebih menarik, dan jika tidak, bukan tidak mungkin untuk hidup. Stephen Lin tidak tahu bagaimana menghadapi Gu Feiyan. Sebenarnya tidak tepat untuk menghadapinya, karena semua orang sudah dewasa dan tahu apa yang harus dilakukan, apa hak Anda untuk berurusan dengan orang lain. Hanya karena seseorang menyukaimu. Stephen Lin adalah orang yang menganjurkan kebebasan. Dia memiliki hak untuk menolak Gu Feiyan, dan Gu Feiyan secara alami memiliki hak untuk menyukainya, jadi dia hanya akan menyerang Gu Feiyan dan membiarkan Gu Feiyan menghilangkan beberapa pemikiran yang tidak realistis, tapi dia tidak akan melakukannya. Benar-benar menggunakan kekerasan untuk menghentikan Gu Feiyan. Oleh karena itu, urusan Gu Feiyan hanya dapat diserahkan kepada waktu, apapun yang terjadi, sementara waktu Stephen Lin lebih merupakan pekerjaannya sendiri. Tidak jelas apa pekerjaannya, tetapi semua yang dia lakukan memiliki implikasi untuk masa depan. Dalam istilah sastra, itu adalah penyergapan. Setahun yang lalu, dia meletakkan bayangan di sisi Lin Sheng. Jadi setahun kemudian, dia menggunakan bayangan ini untuk menaklukkan Lin Sheng, dan berhasil menelan dua keluarga besar Lin di Provinsi Zhejiang Barat. Sekarang dia juga dalam penyergapan, mungkin selama 1 atau 2 tahun kemudian. Tentu saja, bayangan mungkin tidak selalu berhasil, tetapi dari 10 bayangan yang ditanam Stephen Lin, akan sangat baik jika 1 atau 2 dari mereka digunakan. Ini adalah proyek besar, dan efisiensi proyek tidak tinggi. Tetapi Stephen Lin harus melakukannya, karena terkadang bayangan dapat menyelamatkan Anda. Jadi Anda dapat melihat bahwa Stephen Lin sibuk setiap hari, tetapi Anda tidak dapat memahami hal-hal yang sibuk. Misalnya, dia akan pergi ke lapangan golf untuk bermain selama beberapa hari berturut-turut, hanya untuk bertemu seseorang, atau dia akan tetap menonton orang tertentu di internet beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan, hanya untuk cukup berbicara dengan orang-orang tertentu di masa depan. Kecuali bakatnya dalam seni bela diri, Stephen Lin sama seperti orang biasa, tapi dia menggunakan orang biasa untuk linglung, TikTok, dan menonton drama TV untuk dirinya sendiri selama sebulan, setengah tahun, dan setahun kemudian lakukan sesuatu untuk mempersiapkannya, sehingga dia ditakdirkan untuk menjadi lebih sukses dari kebanyakan orang di dunia ini. Saat itu hari Jumat, dan Stephen Lin sedang menjelajahi Weibo ketika dia tiba-tiba menerima panggilan aneh. "Halo, Stephen Lin," kata ujung telepon yang lain. Suara pihak lain sedikit tajam, dan Stephen Lin segera mendengar bahwa pengubah suara digunakan. "Yang mana?" Stephen Lin bertanya. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa aku memiliki musuh yang sama denganmu," kata ujung telepon yang lain. "Musuh bersama?" Stephen Lin tersenyum sedikit dan berkata, "Saya baik kepada orang lain. Bagaimana saya bisa memiliki musuh? Jika Anda tidak memiliki musuh, mengapa Anda dikirim ke penjara gelap untuk masalah sepele?" "Jelas, seseorang yang saya ingin menggunakan penjara gelap untuk menyingkirkan Anda," kata ujung telepon yang lain. "Apakah kamu berbicara tentang puncak klan naga?" Stephen Lin bertanya dengan mata menyipit. "Ya, secerdas yang seharusnya kamu ketahui, seseorang di puncak klan naga tidak menyukaimu, jadi mereka melemparkanmu ke penjara yang gelap dengan masalah yang tidak berbahaya. Aku tahu kamu adalah orang yang akan membalas dendam, tapi, kamu mungkin karena kekuatan ras naga. Aku tidak berani bergerak, jadi aku menemukanmu," kata ujung telepon yang lain. "Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan untuk mengguncang klan naga?" Stephen Lin tidak menyangkal apa yang dikatakan pihak lain, tetapi mengajukan pertanyaannya sendiri. Jangan meremehkan operasi seperti itu, hanya dengan satu kalimat, Stephen Lin mengambil inisiatif di tangannya sendiri. "Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang naga?" tanya ujung telepon yang lain. "Berapa banyak yang kamu ketahui tentang klan naga?" Stephen Lin bertanya lagi. "Jika dikatakan orang yang paling mengenal klan naga di dunia ini adalah aku, selain klan naga," kata ujung telepon yang lain. "Kalau begitu bicarakan itu," kata Stephen Lin. "Klan naga adalah salah satu dari 3 organisasi besar di dunia.
Para pelayan klan naga ada di seluruh negeri naga, dan bahkan ada tokoh klan naga di luar negeri. Sebagian besar klan naga terdiri dari prajurit, tulang punggungnya adalah Wukong, dan kekuatan tempur puncaknya adalah 4. Di antara Raja Wu Agung, Raja Naga Putih Xiao Chentian adalah yang paling kuat, kata ujung telepon yang lain. Ini dapat ditemukan di buku apapun tentang naga, kata Stephen Lin. Ya, ini adalah hal yang jelas, tapi, semakin jelas hal itu, semakin menakutkan, karena itu berarti bahwa kita telah sepenuhnya dicuci otak. Klan naga, yang memegang hegemoni mutlak atas para prajurit, dari sini. Waktu Anda dikirim Anda dapat melihat dari memasuki penjara gelap sebagai orang terkaya di Straight City, Anda memiliki status terhormat. Tetapi hanya karena Anda memiliki kontak fisik dengan seseorang, Anda dikirim ke penjara gelap. Kekuatan telah mencapai titik di mana itu tidak dapat dipercaya. Sampai-sampai keterlaluan, dan yang paling menakutkan adalah dia benar-benar keluar dari sistem normal kerajaan naga, sama seperti Jin Yue ratusan tahun yang lalu, dia memiliki hukumnya sendiri, lembaga penegak hukumnya sendiri, tingkat pengambilan keputusannya sendiri, dan segala sesuatu tentang klan naga, orang lain, dan organisasi tidak dapat disentuh. Betapa menakutkannya itu, kata ujung telepon yang lain. Jadi apa? Stephen Lin bertanya. Kebijakan tekanan tinggi klan naga telah diterapkan di tanah ini selama lebih dari 100 tahun. Dalam 100 tahun terakhir, berapa banyak orang sepertimu telah dianiaya oleh klan naga? Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menindas para pejuang dan menempatkan mereka di atas orang biasa. Prajurit di atas tidak sebaik orang biasa, ini memalukan bagi seluruh prajurit Tiongkok, kata ujung telepon yang lain. Lanjutkan, kata Stephen Lin. Di bawah tekanan tinggi seperti itu, orang-orang terus-menerus berdiri dan mencoba melawan klan naga, tapi klan naga benar-benar terlalu kuat, jadi setelah orang-orang ini berdiri, mereka dengan cepat tersingkir. Terlebih lagi, klan naga sangat pintar, dan mereka memberikan beban berat di atasnya. Hukuman datang untuk menargetkan para pejuang, dan setelah mereka dikirim ke penjara, mereka menggunakan hukuman yang dikurangi sebagai alat tawar-menawar untuk membujuk para pejuang yang kuat untuk bergabung dengan klan naga dan menjadi antek-antek mereka. Di antara mereka, penjara gelap adalah perwakilan paling khas, di mana para tahanan yang telah ditahan selama lebih dari 10 tahun ditahan di sana. Wukong yang ditangkap, dan beberapa dari Wukong ini telah menjadi antek-antek klan naga, dan terus menganiaya prajurit lain. Kata ujung telepon yang lain. Anda mendirikan organisasi untuk melawan klan naga, dan apakah Anda berencana mengundang saya untuk bergabung, atau untuk membentuk aliansi dengan saya? Stephen Lin bertanya. Ya, kata ujung telepon yang lain, kami telah membentuk sebuah organisasi dan merekrut banyak pejuang kuat yang tidak mau menyerah pada klan naga. Selama kami mengumpulkan kekuatan yang cukup, kami akan melawan klan naga. Tujuan utama kami adalah untuk menghancurkan klan naga sehingga semua prajurit dapat hidup di udara kebebasan. Apakah pelarian dari penjara gelap ada hubungannya denganmu? Stephen Lin bertanya. Terkait. Kata ujung telepon yang lain. Oh. Tidakkah kamu tahu bahwa aku membunuh sebagian besar Wukong itu? Stephen Lin bertanya. Karena itu, saya sangat yakin bahwa saya ingin membentuk aliansi dengan Anda. Anda adalah Menteri Seni Bela Diri peringkat 10 yang kuat, dan Anda sangat kaya. Selama Anda membentuk aliansi dengan kami, Anda akan sangat meningkatkan kekuatan kami. Kekuatan, kata ujung telepon yang lain. Apa nama organisasimu? Stephen Lin bertanya. Ketika Anda bergabung dengan organisasi kami, Anda akan tahu nama organisasi kami, dan sekarang, bukan saatnya untuk memberitahu Anda, kata ujung telepon yang lain. Apa untungnya bagiku? Stephen Lin bertanya. Setelah kami berhasil menggulingkan klan naga, Anda dapat membalas dendam dari atas klan naga. Pada saat yang sama, kami akan membentuk aliansi seni bela diri dengan organisasi sebagai inti, dan Anda akan mendapatkan posisi, kata ujung telepon yang lain. Apa yang harus saya bayar? Stephen Lin bertanya lagi. Uang. Dan kekuatanmu. Tentu saja, mengingat kekhasan identitasmu, kami tidak akan mengeksposmu begitu awal.
Pada tahap ini, kamu hanya perlu memberi kami sejumlah dana operasional, kata kepala. Gan King ada di sini untuk menarik investasi. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, ada beberapa orang yang mencari saya untuk berinvestasi baru-baru ini. Namun, saya biasanya hanya berinvestasi dalam proyek yang menjanjikan. Sejujurnya, saya tidak optimis tentang Anda. Proyek Klan Lailong terlalu kuat, dan tidak dapat diguncang oleh kucing atau anjing. Kedua, klan naga telah membayar banyak untuk tanah ini, dan mungkin ada banyak masalah sekarang, tetapi karena keberadaannya, banyak orang biasa dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Dikatakan dalam film bahwa semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab, dan dengan demikian, semakin besar batasan yang harus diberlakukan. Saya rasa tidak ada apa-apa salah dengan menekan seniman bela diri, karena begitu kekuatan di luar kendali, dunia akan berubah. Ini kacau, untuk menyimpulkan, proyek Anda. Saya tidak berencana untuk berinvestasi. Kata-kata Stephen Lin membungkam orang di ujung telepon yang lain. Jika tidak ada yang lain, mari kita lakukan ini dulu, kata Stephen Lin. Mungkin Anda tidak mengetahui kekuatan kami dengan baik. Tunggu saja, Anda akan segera tahu betapa buruknya kami. Saya akan menghubungi Anda lagi saat itu. Saya harap Anda bisa mengambil keputusan saat itu juga. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon. Stephen Lin meletakkan telepon dan mengerutkan kening. Organisasi yang menargetkan klan naga ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Stephen Lin mengangkat telepon di atas meja dan memanggil. Biarkan Dong Jian datang ke kantorku, kata Stephen Lin. Tidak lama kemudian, Dong Jian datang ke kantor Stephen Lin. Seseorang memanggilku barusan, Stephen Lin menceritakan fakta bahwa dia menerima panggilan rekrutmen. Memberontak melawan klan naga. Kurasa gila memikirkannya, kata Dong Jian. Mendengarkan nada bicaranya, sepertinya dia tidak gila. Terlebih lagi, lawan memiliki setidaknya Martial Lord peringkat 10 di tangannya. Saya telah bermain melawannya, dan kebangkitan lawan harus menjadi karakteristik dari kekuatan, kata Stephen Lin. Kekuatan? Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecepatan kebangkitanmu, Patriark, kata Dong Jian. Itu benar. Tetapi pihak lain memang sudah memiliki kekuatan yang layak. Kamu harus menggunakan lebih banyak makanan ringan dan menggali organisasi ini untukku, kata Stephen Lin. Mengerti? Dong Jian mengangguk. Bab 270. Sabtu yang cerah lagi. Keluarga Stephen Lin bangun pagi-pagi. Karena kami pergi berkemah bersama Su Chenxin dan beberapa keluarga lain hari ini, keluarga itu bangun sedikit lebih awal dari biasanya. Setelah berlatih senam dan makan, keluarga turun dengan tas besar dan tas kecil. Begitu mereka turun, RV keluarga Su Chenxin melaju. Bagaimana dengan keluarga lain? Stephen Lin masuk ke mobil dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka pergi dari tempat lain dan membuat janji untuk bertemu di gunung, kata Su Chenxin. Aku tidak menyangka kamu bisa mengendarai mobil ini. Stephen Lin tersenyum. Ya, saya dan istri saya. Ketika saya menikah, saya mengendarai mobil ini keliling negara untuk 1 putaran. Keterampilan mengemudi tidak lebih buruk dari rata-rata pengemudi tua. Anda harus duduk dengan tenang, Su Chenxin mengingatkan. Stephen Lin mengangguk, menggendong Lin Wan Er ke samping putra Su Chenxin dan duduk. Setelah dia mengencangkan sabuk pengamannya, Stephen Lin dan Yao Jing duduk di seberang Lin Wan Er. Kelompok itu berangkat seperti ini dan pergi ke Gunung Qingyuan, yang jaraknya lebih dari 10 km dari pusat kota. Agar tidak mempengaruhi perkemahan, Stephen Lin secara khusus membiarkan Li Sina tinggal di rumah. Setelah lebih dari setengah jam, mobil melaju ke Gunung Qingyuan. Setelah berjalan mengelilingi gunung selama lebih dari 10 menit, kami akhirnya berhenti di sebuah lapangan terbuka. Ini adalah posisi tertinggi Gunung Qingyuan setiap akhir pekan, banyak orang datang ke sini, beberapa orang datang ke perkemahan, dan beberapa orang datang untuk go green. Setelah Su Chenxin memarkir mobil, Stephen Lin keluar dari mobil dengan Lin Wan Er di tangannya.
Setidaknya ada lusinan orang di rerumputan terbuka, beberapa duduk di tanah bermain kartu dan mengobrol, beberapa memanggang, dan beberapa anak berlarian untuk bermain. Lin tua. Seseorang menyapa Stephen Lin, ayah dari teman sekelas TK Lin 1R. Keluarga di camp kali ini semuanya berasal dari kelas Lin 1R, dan semua orang cukup mengenal satu sama lain. Wang tua, Yo tua, Li tua. Stephen Lin menyapa orang-orang ini satu persatu sambil tersenyum. Setelah itu, Stephen Lin meletakkan Lin 1R di tanah dan berkata, "Pergi dan bermainlah dengan anak-anak. Aku bisa memakaikan pakaianku." "Apakah itu kotor?" Lin 1R bertanya. "Tentu saja, kamu bisa bermain sesukamu." Stephen Lin tertawa. "Oke." Lin 1R bersorak gembira, dan kemudian berlari keluar dengan beberapa anak. Anak-anak bermain-main, dan orang dewasa saling membagi pekerjaan, mendirikan tenda, pemanggang barbeque, selimut dan sejenisnya. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin pergi berkemah bersama orang lain. Dia sering berkemah ketika dia berada di medan perang di luar wilayah, tetapi berkemah semacam itu berbeda dari berkemah semacam ini. Dalam berkemah semacam itu, Anda harus selalu waspada terhadap seseorang yang bergegas keluar dari bayang-bayang menyerangmu. Pada dasarnya, kamu tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Seperti sekarang, beberapa orang minum bir dan memanggang daging, dan rasanya benar-benar berbeda. Matahari menghilangkan satu-satunya hawa dingin di tubuh, dan di sore hari, hampir semua orang melepas mantel mereka dan hanya mengenakan satu mantel tipis. Stephen Lin dan Su Chenxin dan Lao Yao duduk di karpet dan melawan tuan tanah. Lao Wang dan Lao Li merokok dan memberi nasihat. Yao Jing dan istri orang-orang ini berkumpul untuk menangani bahan-bahan untuk malam ini. Lin 1R dan seorang sekelompok anak-anak bermain game di kejauhan. Gambar-gambarnya sangat menyenangkan sehingga Stephen Lin memiliki ilusi bahwa dia telah pensiun. "Lao Lin, aku tidak bertanya padamu, apa yang kamu lakukan?" Lao Yao bertanya sambil bermain kartu. "Lakukan saja sedikit bisnis, jangan khawatir tentang makanan dan minuman, tetapi Anda tidak harus kaya atau terkenal, jadi itu saja." Stephen Lin tersenyum. "Menjadi kaya dan mulia tidak sebaik hidup berkecukupan seperti kita. Kamu harus sibuk dengan bisnis sebanyak kamu punya uang," kata Su Chenxin. "Apa yang kamu katakan masuk akal." Stephen Lin mengangguk setuju, lalu meletakkan bom uang di tangannya dan berkata, "Bom, gandakan, 20 yuan per orang." "Kamu yang menang lagi." Su Chen berkata dengan marah, "Sudah berapa kali kamu menang sore ini?" "Saya hanya membeli rokok dengan 200 uang saku seminggu, Anda sebaiknya memberi saya 200 yuan. Saya telah memenangkan semua rokok saya. Saya tidak akan membawa rokok minggu depan, saya akan menunggu Anda untuk memberi saya rokok di gerbang sekolah setiap hari. Saya tidak bisa membelinya sendiri." Stephen Lin berkata dengan senyum di wajahnya. "Kalau begitu kamu tidak menghitung aku," kata Su Chenxin. "Utang judi tidak boleh kurang, atau kamu akan kehilangan uang." Stephen Lin berkata dengan serius. "Lalu datang lagi, aku harus membalas dendam." Hati Su Chen gatal karena kebencian, dan sambil mengocok kartu, dia menyatakan bahwa dia harus meledakkan pakaian dalam Stephen Lin. "Suamimu kalah lagi." Yao Jing berkata sambil tersenyum sambil membersihkan sayap ayam. "Dia tidak bisa bermain poker, keterampilan pokernya sangat buruk bahkan aku tidak bisa memainkannya," kata istri Su Chenxin dengan ekspresi jijik. "Kamu memberinya 200 uang saku seminggu?" Yao Jing bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ya, pria ini tidak bisa kaya. Begitu dia kaya, dia menjadi jahat." "Berapa banyak uang saku yang kamu berikan kepada suamimu sebulan?" tanya istri Su Chenxin. "Kedua ekonomi kita saling independen, dia menghabiskan uangnya dan uangku." Yao Jing tertawa. "Ini tidak bisa dilakukan, Yao Jing, pria ini tidak dapat memiliki lebih dari 200 yuan tunai di sakunya. Kamu tidak tahu seberapa kuat goblin sekarang. Meskipun kamu cantik, kamu tidak bisa tanpanya." "Tindakan pencegahan." Istri Su Chenxin dengan hormat mengajar. "Kalau begitu aku akan membicarakannya dengannya nanti." Yao Jing berkata, memandang Stephen Lin, dan menemukan bahwa Stephen Lin sedang bermain kartu dengan wajah tersenyum.
Perasaan ini lebih baik dari sebelumnya, seolah-olah dia benar-benar menjadi istri biasa di keluarga biasa. Namun, mungkin tidak mungkin bagi Stephen Lin untuk menyerahkan kekuatan finansial kepadanya, bagaimanapun juga, Stephen Lin memiliki terlalu banyak uang di tangannya. Ngomong-ngomong, semuanya, ketika kamu kembali besok, aku mengajakmu pergi ke spa Banyan Tre, kata seorang ibu rumah tangga di sebelahnya. Pohon beringin? Itu berharga, jangan pergi, tidak perlu. Istri Su Chenxin menggelengkan kepalanya. Kebetulan saya memiliki kupon mereka di sini. Satu kupon dapat digunakan sekali. Ini sangat hemat biaya. Yao Jing, Anda bisa pergi bersama kalau begitu. Anda tidak bermain dengan kami. Anda memiliki kesempatan langka untuk berbelanja, jadi Anda tidak bisa absen, ibu rumah tangga itu tertawa. Yao Jing mengangguk, dia merasa ini adalah kehidupan normal. Bagaimana kamu bisa pergi kemanapun dan mengalami masalah? Hal yang paling penting dalam hidup adalah hal-hal kecil yang tidak penting ini. Tidak akan ada begitu banyak orang jahat dalam hidup. Mereka tidak akan dipandang rendah dengan santai, dan mereka tidak akan dibenci dengan santai. Semua orang pergi bermain, sama seperti sahabat biasa, tidak ada suka dan duka. Tapi menghangatkan hati. Dalam sekejap mata, matahari terbenam, dan ada lebih sedikit orang di ruang terbuka. Kebanyakan dari mereka pergi begitu matahari terbenam. Sisanya, kecuali para pekemah, adalah pasangan yang akan menonton. Bintang-bintang, bulan dan hujan meteor di sini. Di malam hari, semua orang menyiapkan panci besi besar di samping mobil dan memasak panci besar mie, disertai dengan barbeque dan bir, maka hidup tidak bisa lebih baik. Stephen Lin dan para pria sedang minum, dan Yao Jing dan para wanita duduk di ruang terbuka dan mengobrol. Mereka berbicara tentang cerita pendek orang tua mereka dan beberapa gosip di kota Haixia. Pernahkah Anda mendengar bahwa minggu depan, tur dunia Luming akan datang ke kota selat kami, tepat di Gimnasium Selat, kata seorang wanita. Luming? Yao Jing tiba-tiba teringat artis idola yang telah bertemu beberapa kali ini. Sudah lama dia tidak mendengar nama itu sejak terakhir kali dia berpisah di kota Rongjin. Luming terlihat bagus. Perusahaan kami memiliki tiket untuk konsernya. Ada banyak dari mereka. Jika kami mau, mari kita pergi menontonnya bersama Sabtu depan, kata istri Su Chenxin. Benarkah? Kata seorang wanita di sebelahnya dengan heran, jika ada, kamu harus pergi melihatnya. Kamu dapat menyimpan 5 dari kami berlima. Ada 5 yang tersisa, tetapi lokasinya tidak boleh terlalu bagus. Kata istri Su Chenxin. Aku belum tentu punya waktu, kata Yao Jing. Sebenarnya, bukan karena dia tidak punya waktu, tetapi dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Luming, jadi dia tidak ingin pergi. Jika dia ingin melihat konser Luming, dia bisa bertanya. Ibunya untuk meminta tiket kepada agen Luming dan pastinya beberapa baris pertama. Konser Luming jarang diadakan sekali. Ayo pergi bersama. Gadis-gadis kita harus melihat daging segar kecil ini untuk menumbuhkan sentimen mereka. Seorang gadis tertawa. Suami Yao Jing tidak lebih buruk dari Xiao Xianro. Yao Jing, jujur saja, suamimu sangat tampan. Jika kamu menjadi aktor, dia pasti akan lebih baik dari Luming, kata istri Su Chenxin dengan serius. Yao Jing tersenyum, di matanya, Stephen Lin memang jauh lebih tampan daripada Luming. Malam itu gelap, dan hampir jam 9 dalam sekejap mata. Setelah sore bermain, sebagian besar anak-anak sudah tertidur. Stephen Lin mengirim Lin Wan Er yang sedang tidur ke dalam tenda. Setelah menutupi selimut, Stephen Lin diam-diam mencium wajah jernih Lin Wan Er. Setelah itu, Stephen Lin meninggalkan tenda seperti pencuri. Begitu dia keluar dari tenda, Stephen Lin melihat putra Su Chenxin. Putra Su Chenxin sedang memegang boneka setinggi tubuhnya dan mengenakan piyama. Kenapa kamu tidak pergi tidur? Stephen Lin bertanya. Paman, ini boneka favorit saya. Setiap kali saya tidur dengan mereka, saya bisa tidur nyenyak. Saya ingin memberikannya kepada Wan Er, kata putra Su Chenxin. Kamu tahu cara menjemput anak perempuan di usia muda? Oke, berikan padaku. Stephen Lin tersenyum.
Putra Su Chenxin tersenyum malu-malu, menyerahkan boneka panda di tangannya kepada Stephen Lin, lalu berbalik dan lari. Melihat boneka di tangannya, Stephen Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan kemudian kembali ke tenda lagi, meletakkan boneka itu di samping Lin Wan Er, dan kemudian Stephen Lin berjalan keluar dari tenda. Di luar tenda, semua orang duduk mengelilingi api unggun mengobrol dan minum. Putramu memberi putriku boneka. Boneka panda. Stephen Lin duduk di sebelah Su Chenxin dan berkata, "Benarkah? Anak ini memiliki mata yang sangat bagus. Dia tahu bahwa Wan Er pasti akan menjadi sangat cantik ketika dia dewasa, dan sekarang dia tahu bagaimana melakukannya dulu. Lolin, bagaimana kalau kita memesan bayi untuk dicium?" Tanya Su Chenxin sambil tersenyum. Karena minum banyak alkohol, wajah Su Chenxin sedikit mabuk. "Apa yang kamu pikirkan? Putriku belum menikah." Stephen Lin memutar matanya dan berkata, "Meskipun Lin Wan Er bukan ayah kandungnya, dia telah lama menganggap dirinya sebagai ayah biologis Lin Wan Er. Itu bukan terserah kamu. Anak di keluargaku itu bisa disakiti oleh perempuan. Kamu tidak melihat seberapa baik Wan Er bermain dengannya. Ketika Wan Er mau, kamu tidak bisa menghentikannya?" Kata Su Chen dengan bangga. "Minum dan minum, banyak bicara, apakah kamu tidak pernah muntah?" Stephen Lin mengambil botol dan menyentuh Su Chenxin. Ada ledakan tawa di sekitar. Di kegelapan malam, tawa menari dengan nyala api yang luar biasa hangat. Pada saat yang sama, di bawah penutup malam ini, orang-orang berjubah hitam berjalan keluar dari kegelapan dan berjalan ke tempat-tempat dengan banyak orang di seluruh kota Selat. Bab 271. Bip bip. Telepon Ninggau di mejanya berdering dengan cepat. Saat itu sudah malam, dan Ninggau masih bekerja lembur di kantor. Karena insiden jailbreak sebelumnya di penjara gelap, klan naga saat ini sedang menyelidiki orang-orang yang terkait dengan insiden jailbreak secara nasional, dan Ninggau juga sedang menyelidiki. Ninggau mengangkat telepon dan menjawabnya. "Bos, saya baru saja menerima berita bahwa seorang pejuang yang kuat telah muncul di Jalan Jinfeng di distrik Tumen dan sedang membantai orang-orang biasa. Tolong dukung sesegera mungkin." Suara seorang bawahan datang dari ujung telepon yang lain. "Seberapa kuat pihak lain? Berapa banyak?" Tanya Ninggau dengan cemberut. 1. Kekuatannya tidak diketahui, itu seharusnya melampaui seniman bela diri umum dan mencapai tingkat Wuking. Kata ujung telepon yang lain. "Aku akan mengatur seseorang untuk menanganinya segera." Ninggau berkata, mengambil ponselnya dan mulai mengirim orang ke tempat kejadian. Ini juga salah satu tugas komisaris khusus seperti dia, begitu dia bertemu orang kuat yang membuat masalah di kota, dia harus mengatur seseorang untuk menjatuhkannya sesegera mungkin. Setelah Ninggau mengatur agar beberapa orang pergi ke tempat kejadian, dia akan melaporkan kejadian itu ketika telepon di meja Ninggau berdering lagi. Ninggau sedikit mengernyit dan mengangkat telepon. "Bos, pada saat yang sama, saya telah menerima laporan tentang beberapa prajurit yang menyerang orang biasa di kota yang sibuk. Para penyerang tersebar di 6 distrik utama kota. Tolong atur dukungan dari pejuang naga sesegera mungkin." Ujung telepon yang lain berkata dengan tergesa-gesa. "Ke-6 distrik diserang?" Ninggau tiba-tiba berdiri dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan mengatur seseorang untuk segera pergi." Setelah berbicara, Ninggau menekan tombol darurat di atas meja. Suara alarm cepat bergema di dasar keluarga naga. Dengan wajah gelap, Ninggau berjalan keluar dari kantor dengan telepon di tangan. Sambil berjalan, Ninggau memanggil puncak klan naga. Kota Selat diserang oleh para pejuang secara menyeluruh, dan tingkat bencana sementara diatur ke tingkat C. "Saya sekarang membawa orang untuk menghadapinya, dan mohon berkoordinasi dengan departemen terkait," kata Ninggau. "Diterima." Dalam waktu kurang dari 1 menit, beberapa pejuang dari klan naga di kota Haixia, termasuk komisaris provinsi Jinmin Ninggau, semuanya dikirim ke berbagai distrik tempat mereka diserang. Di antara mereka adalah Sophie. Karena Sophie adalah magang, dia mengikuti tindakan Ninggau, yang dapat memastikan keselamatan Sophie untuk sebagian besar. Sophie duduk di dalam mobil,
seluruh tubuhnya gemetar gugup. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami keadaan darurat tingkat C sebagai magang. Selama masalah ini dapat ditangani dengan baik, dia harus bisa menjadi anggota klan naga sejati di masa depan. Setelah Anda tiba di tempat itu, Anda terutama akan melihat tindakan kami, kata Ninggao. Ya. Jangan gegabah, dan lindungi keselamatan pribadi orang-orang sesegera mungkin, kata Ninggao lagi. Ya. Kendaraan itu meraung menuju salah satu distrik yang diserang. Dan pada saat yang sama, di distrik-distrik ini, tangisan ketakutan bergema di langit. Hahaha, kamu orang biasa, beri aku kematian. Seorang pria kekar berteriak dengan liar, dan menendang sepeda motor di sebelahnya. Sepeda motor itu terbanting keras ke dinding di sebelahnya, dan hancur berkeping-keping. Ada lebih dari selusin orang berbaring di sisi pria kuat ini, beberapa dari lusin orang ini pingsan, dan beberapa berlumuran darah dan meratap. Ini adalah jalan komersial biasa. Ada banyak orang di jalan pada titik ini, dan pria kuat ini bergerak tanpa peringatan, dan secara langsung melukai banyak orang. Tidak jauh dari situ, sebuah mobil polisi sedang merokok. Ketika penyerangan baru saja terjadi, polisi muncul untuk pertama kalinya, tetapi pria kuat ini terlalu kuat, dan dua polisi yang datang terbunuh olehnya. Apakah tidak ada orang yang bisa mengalahkanku? Maka kalian semua akan mati untukku, teriak pria kuat itu, meraih seorang pria dengan kaki patah di tanah, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan kemudian menghancurkannya ke tanah. Samping. Pria itu hanya bisa berteriak kesakitan saat dia melihat dirinya terbang menuju dinding. Pada saat ini, bayangan gelap melintas. Pria itu terperangkap di udara, dan kemudian mendarat dengan mulus di tanah. Itu adalah seorang pria berseragam ketat yang menangkap pria itu. Segel berbentuk naga tergantung di dada pria itu, yang berarti pria itu sangat merah muda. Dia adalah anggota klan naga. Menurut paragraf kedua pasal 3 Peraturan Manajemen Seniman Bela Diri, saya akan secara resmi menangkap Anda sekarang. Jika Anda tidak ingin mati, berbaringlah di tanah, kata pria itu dengan wajah dingin. Hahaha, akhirnya ada yang bisa bertarung. Kamu berbaring saja untukku, teriak pria kekar dan bergegas ke sisi lain. Sebuah pertempuran dimulai. Pertempuran semacam itu terjadi hampir bersamaan di banyak tempat di kota selat. Itu ditakdirkan untuk menjadi malam yang gelisah. Pada saat ini, di Gunung Qingyuan, api unggun hampir menyala, dan hujan meteor sudah terlihat, semua orang saling mengucapkan selamat malam, dan kemudian kembali ke tenda mereka. Pergi jalan-jalan dan mengobrol? Yao Jing berkata kepada Stephen Lin. Oke. Stephen Lin mengangguk, lalu berjalan berdampingan dengan Yao Jing. Gunung Qingyuan sangat tenang di malam hari, dengan angin sejuk bertiup, berjalan di jalur gunung, itu membuat Anda merasa sangat baik. Ini pertama kalinya kita berjalan dengan serius. Yao Jing berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum. Yao Jing juga minum anggur malam ini, dan cahaya bulan menyinari wajahnya yang kemerahan, membuat wajahnya lebih melamun. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, diperkirakan kita harus tidur bersebelahan untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Ya, Yao Jing mengangguk, dan mereka membawa tenda. Jadi tunggu untuknya Stephen Lin hanya bisa tidur di tenda. Dia gugup tentang ini untuk waktu yang lama, tetapi setelah minum, dia merasa tenang kembali. Padahal mereka sudah 4 tahun menikah. Namun, saya bisa tinggal di luar untuk 1 malam, itu tidak masalah, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Yao Jing tertegun sejenak, lalu bertanya, di matamu, apakah aku yang begitu menentangmu? Bukan itu yang kukatakan, tapi saya untuk saat ini, jadi lebih baik menjadi lebih menarik sendiri. Stephen Lin tersenyum. Yao Jing menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya, dan meraih tangan Stephen Lin. Stephen Lin tercengang. Ketika menghadiri beberapa kesempatan sebelumnya, Yao Jing akan memegang tangannya, tetapi itu hanya berpegangan tangan satu sama lain, telapak tangan kedua orang itu tidak pernah sedekat sekarang. Tepat ketika Stephen Lin sedikit terpana, 5 jari Yao Jing menopang 5 jari Stephen Lin dan berpotongan dengan 5 jari Stephen Lin.
Aku istrimu, dan tidak apa-apa bagi kita untuk memiliki perilaku intim, kata Yao Jing dengan kepala menunduk. Dengan sedikit mabuk, dia berinisiatif untuk bertemu dengan 5 jari Stephen Lin untuk pertama kalinya, dan ini telah menghabiskan seluruh keberaniannya. Jantung Stephen Lin tiba-tiba berdegup kencang. Detak jantung Stephen Lin selalu sangat lambat, karena dia adalah seorang seniman bela diri yang kuat. Dia harus cukup tenang untuk menghadapi beberapa kejadian tak terduga, jadi dia akan mengontrol kecepatan detak jantungnya setiap saat, tetapi sekarang, hanya mengaitkan jari-jarinya dengan Yao Jing, dia tidak bisa lagi mengontrol detak jantungnya. Ini membuatku sedikit gugup. Stephen Lin mengeluarkan haha, mencoba mengalihkan perhatiannya dan Yao Jing. Yao Jing tidak banyak bicara, dan keduanya berjalan ke depan sambil berpegangan tangan. Menurutmu apa hubungan kita saat ini, menurut hubungan antara pria dan wanita? Stephen Lin bertanya tiba-tiba. Ini hampir sama seperti saat kamu pertama kali jatuh cinta, kata Yao Jing. Baru mulai jatuh cinta. Itu hubungan antara pacar dan pacar? Tanya Stephen Lin. Ya, seharusnya begitu. Yao Jing mengangguk. Bolehkah aku menciummu? Stephen Lin berjalan di depan Yao Jing, menatap Yao Jing dan bertanya. Tidak ada yang mencium ketika mereka sedang jatuh cinta. Yao Jing menundukkan kepalanya dengan gugup, melihat ke lantai dan berkata. Pasti ada. Ada orang yang membuka rumah segera setelah jatuh cinta, dan ada orang yang membuka rumah tanpa jatuh cinta. Kita harus belajar dari anak-anak muda ini, jangan terlalu konservatif. Terlalu konservatif, itu tidak akan baik untuk generasi mendatang, kata Stephen Lin serius. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa generasi mendatang terlalu konservatif? Tanya Yao Jing. Jika terlalu konservatif, kita mungkin harus menunggu lama untuk punya bayi. Lebih baik mempercepat kemajuannya. Anda lihat betapa imutnya Wan Er. Akan lebih bagus jika kita memilikinya sendiri. Stephen Lin dikatakan. Apakah menurutmu itu untuk memiliki anak? Yao Jing memandang Stephen Lin dengan marah. Ya. Stephen Lin mengangguk. Di matanya, hal terpenting tentang seks adalah memiliki anak. Kamu bukan orang yang sama. Yao Jing melepaskan tangannya dengan marah dan berjalan ke depan. Kalian para wanita, ini benar-benar aneh. Stephen Lin bergumam, lalu maju beberapa langkah dan meraih tangan Yao Jing lagi. Yao Jing ingin membuangnya, tetapi mendapati bahwa Stephen Lin memegang erat-erat. Kau seorang hooligan. Yao Jing berkata dengan penuh semangat. Itu benar dan pantas menjadi hooligan bagi menantu perempuanmu, kata Stephen Lin dengan sungguh-sungguh. Aku akan mengabaikanmu. Yao Jing menyerah dan membuang muka dengan marah. Bukannya kita belum pernah berciuman sebelumnya, mengapa kamu masih bersikeras? Stephen Lin bertanya. Bisakah berciuman sama dengan berciuman? Yao Jing bertanya. Mengapa berbeda? Stephen Lin bertanya balik. Ciuman adalah rasa yang dangkal, dan ciuman itu penuh kasih sayang dan tulus. Ciuman itu karena cinta, dan diakhiri dengan sopan santun, dan ciuman adalah interaksi yang tidak terkendali. Bisakah dia sama, kata Yao Jing. Aku tidak menyangka bakat sastramu begitu bagus. Stephen Lin berkata dengan terkejut. Yao Jing mendengus bangga. Kalau begitu bolehkah aku menciummu? Ini adalah jenis bibir yang memastikan lidah tidak bergerak, kata Stephen Lin. Kamu sangat menjijikkan, kata Yao Jing bersemangat. Stephen Lin mengambil langkah lebih dekat, dan berdiri di depan Yao Jing, lalu meraih lengan Yao Jing dengan kedua tangan, dan berkata dengan serius, aku ingin menciummu. Benarkah? Yao Jing menatap Stephen Lin dan bertanya. Ya, itu hanya ciuman, jenis yang dimulai dengan cinta dan diakhiri dengan kesopanan, kata Stephen Lin. Yao Jing tiba-tiba tersenyum, lalu mengangkat dagunya sedikit dan memejamkan matanya. Hati Stephen Lin bergetar hebat. Apakah ini persetujuan?